wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan kisah tentang Talha bin Ubaidillah atau 10 orang yang dijamin masuk surga. Talha bin Ubaidillah dikenal sebagai pribadi yang pemurah dan dermawan. Dalam hidupnya ia mempunyai tujuan utama, yaitu bermurah dalam pengorbanan jiwa. Talha masuk Islam melalui anak pamannya Abu Bakar Asy-Siddiq. Ia termasuk dalam 8 orang yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Sejak masuk Islam sampai akhir hayatnya, dia selalu menepati janjinya. Ia dikenal sebagai orang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Pada saat hendak masuk Islam, Talha bersama dengan Abu Bakar menemui Rasulullah SAW, lalu mengungkapkan isi hatinya. Lalu Rasulullah menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Muhammad, Talha dan Abu Bakar pun pergi. Namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh Naufal bin Khalid yang dikenal dengan singa Quraisy, yang terkenal kejam dan bengis. Bersama dengan gerombolannya, Talha dan Abu Bakar lalu ditangkap dan diikat dalam satu tampang lalu dipukuli. Mereka berdua mengalami siksaan dikarenakan masuk Islam agama Muhammad SAW. Karena peristiwa itu, Talha dan Abu Bakar dijuluki Al-Qariman atau 2 serangkai. Namun demikian, Talha tetap teguh pada pendiriannya memeluk Islam. Pada waktu perang Uhud, tubuh Talha terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Ketika tentara muslim mendesak mundur dan Rasulullah SAW dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit, di saat itu pasukan musyrikin membabi buta maju untuk melumah tentara muslim dan Rasulullah SAW. Terbayang di pikiran mereka kekalahan yang amat memalukan di perang Badar. Mereka semua mencari Rasulullah dengan senjata pedang-pedang yang siap menebas lawan. Namun pasukan muslimin sekuat tenaga melindungi Rasulullah, dan salah satu yang paling berusaha payah adalah Talha. Ia maju melindungi Rasulullah dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah SAW. Begitu banyaknya yang membunuh Rasulullah sehingga kaum kafir mengira bahwa Rasulullah SAW sudah tewas tertebas pedang-pedang yang mengepungnya. Alhamdulillah, Rasulullah SAW selamat. Talha memapah dan menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Maka ia pun dijuluki burung elang dari Uhud. Dan ketika Abu Bakar menemui Rasulullah, beliau berkata, "Lihatlah saudaramu ini." Yang dimaksud adalah Talha yang penuh dengan duka. Talha bin Ubaidillah, ia dikenal adalah seorang dari kaum muslimin kaya raya, tapi pemurah dan dermawan. Istrinya bernama Suda binti Auf. Pada suatu hari, istrinya melihat Talha sedang murung dan duduk termenung bersedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya, dan Talha pun menjawab, "Begitu banyak uang yang ada denganku sekarang, sehingga memusingkanku. Apa yang harus kulakukan?" Maka istrinya berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka dibagi-bagikannya lah seluruh uang yang ada di tangan Talha tanpa meninggalkan sepeser pun. As-Sa'ib bin Zaid berkata tentang Talha, katanya, "Aku berkawan dengan Talha baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukmin. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talha walaupun tanpa diminta. Oleh karena itu, patutlah jika ia dijuluki Talha si dermawan, Talha si penggali harta, Talha kebaikan dan kebajikan." Sewaktu terjadi perang Jamal, Talha atau di pihak lain bertemu dengan Ali, dan Ali memperingatkan agar dia mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra, dan tak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam, Talha pun wafat. Talha wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat rumput di Basra. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa
senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah telah. Hal itu juga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.